Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas jaringan epitel pada hewan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Jadi, yang dimaksud dengan jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, asal, dan juga struktur. Jaringan hewan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa penjelasan jaringan epitel pada hewan, mulai dari pengertiannya, fungsinya, pengelompokan, dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian jaringan epitel pada hewan. Nah, jaringan epitel ini adalah salah satu dari 4 jenis dasar jaringan hewan. Jaringan epitel sendiri ini adalah jaringan yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah ke seluruh tubuh, dan juga melapisi bagian dalam rongga di banyak organ internal. Nah, sebagian besar epitel pada dasarnya merupakan sel-sel besar yang menutupi semua permukaan tubuh. Lapisan epitel tidak mengandung pembuluh darah sehingga mereka harus menerima makanan melalui difusi zat, dan jaringan ikat yang mendasarinya melalui membran basement. Dan juga epitel ini membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh, di mana semua epitel memiliki beberapa fitur struktural dan fungsional yang penting. Perlu diketahui bahwa jaringan epitel yang melapisi permukaan atau lapisan luar tubuh itu dinamakan epitelium. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh itu dinamakan mesotelium. Misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum. Berikutnya, fungsi jaringan epitel pada hewan. Nah, fungsi jaringan epitel pada hewan yang pertama yaitu sebagai pelindung, yang kedua yaitu sebagai alat sekresi, yang ketiga penerima impuls, yang keempat penyaring atau filtrasi, kemudian yang kelima absorpsi, dan yang terakhir respirasi. Selanjutnya pengelompokan jaringan epitel pada hewan. Nah, pengelompokan jaringan epitel pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya dan juga berdasarkan bentuk selnya. Nah, berdasarkan jumlah lapisannya, epitel ini dibedakan menjadi epitel selapis dan juga epitel berlapis. Sedangkan bentuk selnya ini dibedakan menjadi epitel kubus, epitel pipi, dan juga epitel silindirs. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama yaitu epitel pipi selapih. Nah, jaringan ini tersusun atas bentuk pipi dan hanya satu lapis. Nah, jaringan ini biasanya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli. Nah, perlu diketahui jaringan epitel pipi selapis ini berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta sebagai filtrasi darah pada ginjal. Jenis yang kedua yaitu epitel pipih berlapis. Nah, epitel ini tersusun atas pipih dengan beberapa lapis sel-sel. Nah, epitel ini memiliki sitoplasma yang jernih dan inti sel berbentuk bulat. Jaringan ini biasanya terdapat di rongga mulut, rongga hidung, dan juga kerongkongan. Sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai pelindung, misalnya terhadap gesekan. Jenis yang ketiga yaitu epitel kubus lapis. Nah, pada epitel ini tersusun atas lapis sel-sel yang berbentuk kubus. Biasanya epitel ini terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Nah, epitel ini berperan sebagai sekresi dan juga absorpsi. Jenis yang keempat yaitu epitel kubus berlapis. Nah, pada epitel ini memiliki beberapa lapisan sel berbentuk kubus.
Biasanya terdapat pada mulut, kerongkongan, dan juga kelenjar keringat. Jenis yang kelima yaitu epitel silindris selapis. Sesuai dengan namanya, epitel ini tersusun atas sel-sel yang bentuknya silinder dan biasanya terdapat di sel goblet. Nah, sel goblet sendiri berfungsi dalam menghasilkan lendir atau mucus yang berperan dalam mempermudah penyerapan makanan atau absorpsi. Dan biasanya jaringan ini terdapat pada usus halus dan juga saluran pencernaan lainnya. Jenis yang keenam yaitu epitel silindris berlapis, yaitu tersusun atas lebih dari satu lapisan yang bentuknya silinder. Nah, biasanya terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Nah, jaringan ini berperan sebagai sekresi dan juga pelindung. Jenis yang ketujuh yaitu epitel silindris semu berselia. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel. Nah, pada jaringan ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel berada di atasnya. Misalnya, kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam paru-paru karena digerakkan oleh silia pada sel-sel saluran pernafasan. Nah, jaringan ini biasanya terdapat pada sel pernafasan, rongga hidung, dan juga saluran telur atau tuba Fallopi. Jenis yang kedelapan yaitu epitel transisional. Nah, jaringan ini terdiri dari berlapis-lapis sel, akan tetapi sel-sel penyusun jaringan ini selalu berubah bentuknya. Pada keadaan tegang, sel tersebut akan berbentuk pipih dan juga panjang. Adapun pada keadaan normal atau relaksasi, sel-sel berbentuk bulat dan juga besar. Nah, jaringan ini biasanya banyak terdapat di kandung kemih, saluran ureter, dan juga ginjal. Jaringan ini berperan mengembang dan meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Jenis yang terakhir yaitu epitel kelenjar, yang mana epitel ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang berperan sebagai absorpsi dan menyekresikan senyawa kimia. Misalnya sel-sel epitel yang terdapat pada rongga atau lumen dari rongga pencernaan yang memiliki kemampuan untuk menyekresikan mucus. Nah, mucus tersebut berfungsi menjaga kelembapan permukaan organ pencernaan. Terdapat dua jenis kelenjar, yaitu yang pertama eksokrin dan yang kedua endokrin. Nah, yang eksokrin dia mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan sekret. Contohnya kelenjar keringat dan juga kelenjar air liur. Sedangkan kelenjar endokrin ia tidak mempunyai saluran khusus sehingga dia mengalirnya bersama darah. Contohnya yaitu kelenjar tiroid dan juga kelenjar anak ginjal. Oke, baik, demikianlah penjelasan mengenai definisi jaringan epitel, fungsi jaringan epitel pada hewan, lalu pengelompokan jaringan epitel, dan juga jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.